berjumpa kembali lewat rekaman video ini ya, untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 4 bersih itu indah, dengan pembahasan yang pertama yaitu bersuci. Bersuci, arti bersuci. Bersuci disebut juga toharo. Bersuci artinya membersihkan hadas dan najis. Apa hadas, apa najis? Hadas adalah keadaan tidak suci, sedangkan najis adalah benda kotor menurut Islam. Next. Nah, sekarang macam-macam cara bersuci. Yang pertama ada berwudu, ada tayamum, ada mandi, ada istinja. Yang pertama berwudu. Berwudu adalah menghilangkan hadas kecil. Contoh hadas kecil misalnya ketika kita buang air kecil, ketika kita buang angin, terus ketika kita BAB, ya. Nah, terus yang berikutnya tayamum. Tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu atau tanah. Jadi wudhu diganti dengan debu atau tanah ketika tidak ditemukan atau tidak ada air, atau ketika badan kita sakit tidak boleh terkena air. Yang berikutnya adalah mandi. Mandi adalah menghilangkan kotoran pada tubuh ya. Biasanya kita mandi berapa kali sehari? Ya ada 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Yang berikutnya adalah istinja. Istinja bersuci dari najis. Next. Nah, sekarang tata cara bersuci. Yang pertama, tata cara bersuci yaitu cara berwudu. Wudu adalah salah satu syarat sahnya kita melakukan sholat. Apabila kita tidak melaksanakan wudu, maka sholatnya tidak sah. Yang pertama ada rukun wudu. Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Ya, yang keenam tertib. Ya, yang pertama niat. Ya, niat wudu itu lafadznya nawaitul wudu alirofil hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Ya, jadi niat itu kalau kita berwudu, ketika kita menggunakan baju yang panjang, bajunya dilinting dulu, ya, agar air nanti sampai kena siku sini. Ya. Kalau pakai celana, ya celananya dilinting ya, ditinggikan. Yang pakai songkok bisa disimpan dulu songkoknya. Yang pakai kudung bisa dilepaskan dulu kudungnya. Niat ya. Yang kedua membasuh muka ya. Jadi antara niat dan membasuh muka ini bareng ya. Niatnya dalam hati sambil mengusap air ke dalam muka. Berapa kali Pak? 3 kali. Terus yang kedua membasuh muka tadi sudah. Terus yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku ya. Membasuh kedua tangan sampai siku sini ya. Jadi membasuh tangan sampai siku ya, membasuh tangan sampai siku. Terus mengusap kepala, mengusap kepala ya, juga 3 kali. Terus membasuh kedua mata kaki sampai mata kaki sini ya. Yang keenam tertib. Artinya tertib ini tidak boleh dibolak-balik. Setelah niat terus membasuh kaki tidak boleh. Jadi harus urut. Ini adalah rukun wudu. Ini yang harus dikerjakan. Apabila rukun ini tidak dikerjakan, maka wudunya tidak sah ya. Selain rukun dalam wudu ada yang namanya sunnah berwudu. Nah ini sunnah wudu. Membasuh telapak tangan, berkumur, membasuh hidung, membasuh telinga, berdoa sesudah wudu ya. Jadi rangkaian berwudu tadi ada rukun, ada sunnah ya. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, ya. Terus berikutnya next. Nah, sekarang apabila kita sudah berwudu tadi, ada hal-hal yang membatalkan wudu, ya. Artinya wudu kita tidak boleh digunakan untuk sholat apabila kita melakukan ini. Yang pertama, buang angin, ya. Buang angin atau bahasanya, nah ini ya. Yang kedua, buang air besar atau kecil. Ini buang air kecil atau buang air besar. Ini juga bisa membatalkan wudu. Yang ketiga, hilang akal atau gila ya. Tidur itu juga termasuk hilang akal. Jadi wudunya bisa
batal. Terus menyentuh kubul atau dubur, ya, menyentuh kemaluan juga membatalkan wudu, ya, dengan telapak tangan ini, ya. Ini membatalkan wudu. Yang kelima, bersentuhan kulit yang bukan muhrim, ya. Sampai bersentuhan kulit dengan temannya yang bukan keluarga, bukan ayah, ibu, bukan paman, bude, paklik, itu wudunya juga batal. Oke. Terus next. Nah, ini niatnya berwudu, ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhulillahi ta'ala, ya. Terus yang berikutnya next, ini doa sesudah wudu, ya. Sekarang kita rangkaikan gerakan wudu dari yang sunnah, yang rukun dan yang sunnah, ya. Kita praktekkan dulu. Pak Roman mau praktek, nanti sampean praktek di rumah, ya. Jadi yang pertama adalah sunnahnya mencuci tangan, ya. Mencuci tangan, mencuci kaki di sela-sela jari, ya. Setelah itu berkumur, ya, berkumur. Setelah berkumur memasukkan air dalam hidung, ya, pakai air, ya. Nah, dikeluarkan. Setelah itu kita mulai wudhu dengan berniat. Niatnya dilafadzkan dulu biar mantap. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Di dalam hati niat sambil mengusap muka dengan air 3 kali. Setelah itu membasuh tangan. Diusahakan tangan kanan dulu, ya. Tangan kanan ini sunnahnya 3 kali. Tangan kiri juga sama 3 kali. Setelah itu mengusap kepala. Nah, mengusap kepala. Setelah mengusap kepala, berapa kali, Pak? Sunnahnya 3 kali. Terus membasuh telinga, ya, dimasukkan biar kotorannya keluar. Kotoran-kotoran di telinganya bersih. Setelah membasuh telinga, membasuh kaki sampai mata kaki, sampai polok sini, ya. Nah, berapa kali, Pak? 3 kali juga, ya. Nah, yang sini, yang kiri. Setelah selesai membaca doa sesudah wudu. Doanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, setelah selesai kita berdoa setelah wudu, ya. Berdoa asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Selesai berwudu baru kita bisa melaksanakan sholat, okay? Anak-anakku sekalian yang saya cintai, Bapak Ibu wali murid kelas 1, ya. Jadi untuk tugas PAI yaitu anak-anak silakan praktek berwudu, ya. Divideokan, nanti dikirim Japri ke HP saya, okay? Sekali lagi dikirim Japri ke HP saya. Dan untuk sekian dari saya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.